Oke, halo teman-teman. Kembali lagi dengan aku Pijar. Nah, di hari keempat ini kita akan menyelesaikan game kita. Jadi goals-nya nanti adalah kita membuat skor, kemudian kita membuat game over, dan yang terakhir kita akan menambahkan background dalam game kita. Jadi pastiin teman-teman ngikutin langkah-langkah sebelumnya di hari sebelumnya, supaya starting point kita sama untuk hari ini. Oke, langsung aja teman-teman buka file teman-teman. Setelah itu, kalau sudah terbuka seperti ini, teman-teman sekarang klik layer background. Jadi di layer background ini teman-teman klik. Setelah itu gemboknya atau kuncinya ini kita buka ya. Kita klik. Oke, sekarang kita akan membuat backgroundnya ini bisa bergerak gitu. Langkah pertama adalah kita klik backgroundnya. Setelah itu kita klik 2 kali. Dia akan muncul jendela seperti ini. Nah, teman-teman klik yang edit the image point. Edit the image point. Setelah itu X dan Y-nya kita buat jadi 0. Oke, kalau sudah ini di close aja. Nah, kan posisinya sekarang berubah ya. Kita kembalikan lagi posisinya. Nah, di bagian sebelah kiri ini, di bagian properties, positionnya kita ganti jadi 0,0. Setelah itu tekan enter. Dia akan kembali posisinya seperti semula. Kalau sudah, backgroundnya sekarang kita klik kanan, kemudian klik copy. Dan di bagian atas backgroundnya kita paste. Nah, ini posisinya juga masih belum benar nih ya. Jadi kita atur posisinya jadi 0,-1080. Setelah itu tekan enter. Nah, dia seharusnya posisi dari backgroundnya ini berada di atas background yang pertama. Kalau sudah seperti ini, kita kunci lagi layer backgroundnya supaya tidak pindah-pindah. Dan sekarang kita klik layer game. Kita berganti ke layer game. Jadi pastiin active layernya adalah sekarang game. Gitu ya. Oke, kalau sudah, kita sekarang tambahkan tulisan skor. Caranya adalah di sini klik 2 kali, kemudian search, di sini ketik aja teks, dan namanya di sini aku namain menjadi skor teks. Jadi untuk objeknya ini pastiin yang terpilih adalah teks ya, bukan teks input. Kalau sudah insert, nah kalau di tempatku ini nggak muncul tanda plus ya di kursornya. Jadi mungkin teman-teman dengan kondisi yang sama bisa ngikutin aku. Jadi di sebelah sini kita cari skor teks. Diklik aja. Setelah itu teman-teman seret ke dalam backgroundnya. Diklik tahan, geser ke dalam backgroundnya. Gitu ya. Terus posisikan kurang lebih seperti ini. Kira-kira di atas terus tengah ya. Kalau sudah, sekarang teman-teman ke bagian jendela properties di sebelah kiri. Karena ini teksnya kurang kelihatan, size-nya aku besarkan jadi 20. Kemudian warnanya kita ganti juga jadi warna putih ya. Kalau udah tekan enter. Setelah itu kita buat teksnya ini bisa berada di tengah. Nah, oleh karena itu horizontal alignment-nya kita ganti jadi center. Kalau sudah, ini kita lebarkan text box-nya supaya dia bisa menampung banyak angka untuk skornya. Kira-kira lebarnya seperti ini ya teman-teman. Bisa lihat di tempatku. Kalau sudah, teksnya diklik 2 kali. Setelah itu kita ganti tulisannya menjadi skor titik 2. Kalau sudah, klik OK. Nah, untuk skor sudah selesai. Sekarang kita tambahkan objek lagi, yaitu background. Untuk menambahkan background, sekarang kita beralih ke jendela project. Di tempatku ini di sebelah kanan atas. Kemudian teman-teman pilih yang sound ini ya. Sound, diklik kanan. Kemudian import sound. Di sini import audio.
Nah, kita pilih yang background. Setelah itu klik open. Nah, di sini dia akan proses encoding, harusnya nggak terlalu lama. Jadi nanti background-nya ini akan kita play selama gamenya kita jalankan. Gitu. Kita tunggu proses encoding-nya sampai komplit. Oke, kalau sudah komplit, langsung saja diimport. Nah, di sini seharusnya sudah bertambah ya, background. Oke, sekarang kita akan mengatur area collision untuk objek pesawat dan batu. Jadi nanti di game ini kita akan membuat suatu kondisi di mana ketika pesawatnya menabrak batu, itu akan game over. Oleh karena itu supaya area collision-nya ini lebih presisi, kita atur collision-nya terlebih dahulu. Oke, langsung aja tahap pertama, pesawatnya diklik 2 kali. Dia akan muncul seperti ini. Nah, sekarang teman-teman arahkan tools yang lambangnya segitiga ini ya. Tulisannya edit the collision polygon. Ini diklik aja. Oke, kalau sudah. Di gambar pesawatnya teman-teman klik kanan, kemudian guess the polygon shape. Nah, guess the polygon shape ini dia secara otomatis akan mendeteksi bentuk dari gambarnya dan akan menyeleksi otomatis. Walaupun di sini agak kurang sempurna, nggak masalah. Kita cepet aja. Setelah itu di sini kita close. Oke, untuk pesawatnya sudah. Sekarang kita gantian batunya nih. Kita edit lagi, klik 2 kali. Nah, untuk yang pertama kali kita klik batu yang nomor 0. Batu 0 ini kita klik, kemudian sama kayak tadi, diklik kanan di batunya. Kemudian klik guess the polygon shape. Nah, pada tahap ini teman-teman lakukan hal yang sama untuk batu 1 sampai batu keempat ya. Jadi tadi batu 0 sudah selesai, sekarang kita batu ke 1, klik kanan juga guess the polygon shape. Batu 2 juga sama, sampai batu keempat ya. Ini karena aku sebelumnya sudah pernah mencoba melakukan ini, jadi mungkin di konstruknya otomatis dia guess the polygon shape ya. Oke, kalau sudah sampai keempat batu yang terakhir ini kita close saja jendela ini. Setelah itu kita akan beralih ke event sheet. Nah, di event sheet ini pertama kita akan menambahkan global variable. Nah, global variable ini nantinya nilainya akan kita gunakan untuk suatu kondisi. Untuk suatu kondisi, jadi misalkan seperti untuk speed dari animasi background-nya, dan yang kedua adalah untuk skornya, untuk menyimpan nilai dari skornya. Caranya gimana? Yang pertama, di sini kita klik kanan, kemudian add global variable. Nah, untuk variabel pertama, kita namain aja scrolling speed. Ini tulisannya seperti ini, scrolling speed. Kemudian initial value-nya kita ganti jadi minus 300. Oke, jadi scrolling speed ini adalah variabel yang mengatur kecepatan dari animasi background-nya. Jadi background-nya turun tuh nilainya kecepatannya tuh minus 300. Kalau sudah tekan OK. Nah, dia akan menambahkan di bagian sini, di bagian atas. Sekarang kita scroll lagi ke bawah. Kita tambahkan lagi add global variable yang baru. Nah, di sini sekarang kita namakan menjadi score. Initial value-nya 0. Karena ketika game pertama mulai, pasti skornya adalah 0. Kalau sudah, tekan OK. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di atas, global variable ada 2. Yang pertama scrolling speed, dan yang kedua adalah score. Oke, setelah itu kita akan membuat background-nya bisa bergerak ya. Oleh karena itu, kita akan menambahkan event baru. Jadi, untuk menambahkan event baru, di event yang pertama ini, teman-teman arahkan add yang di bagian kanan sini. Add bagian kanan sini, diklik. Kemudian klik insert below. Insert below, pilih sistem. Kemudian next.
Dan setelah itu pilih every tick. Yang ini. Every tick. Setelah itu next lagi. Oke. Kalau sudah, action-nya adalah add action. Kemudian di sini pilih background. Di next. Nah, di sini teman-teman ketik aja set Y. Set Y. Setelah itu di next. Nah, Y-nya ini kita isi dengan nilai seperti ini. Background titik Y minus scrolling speed dikalinya pakai tanda bintang ya, dikali DT. Jadi ini adalah rumus agar backgroundnya bisa scroll ke bawah, dari atas ke bawah. Gitu. Sekedar info, DT ini adalah delta time. Jadi ini berhubungan dengan waktu. Jadi seberapa lama waktu yang telah terakumulasi sejak sistemnya dijalankan atau sejak game kita dijalankan. Gitu. Kalau sudah ini dan aja. Nah, setelah itu kita add action lagi yang baru di sini. Add action lagi. Nah, actionnya adalah kita pilih score text. Score text, setelah itu next. Nah, di sini kita ketik set text. Set text. Kemudian next. Nah, di sini kan ada tanda kutip 2 ya, teman-teman. Nah, di situ teman-teman tempatin kursornya di tengah-tengah tanda petik 2 itu, kemudian ketik aja score. Score titik 2 spasi. Kemudian di luar tanda kutipnya, itu dibuat ketik lagi lambang dan, kemudian spasi score. Nah, kira-kira tulisannya seperti ini. Kalau sudah, ini dan aja. Oke. Sekarang kita akan menambahkan event baru. Kita akan menambahkan event baru. Ini masih berhubungan dengan background ya. Masih berhubungan dengan background. Di sini diklik aja add. Kemudian insert below. Kemudian di sini pilih background. Next. Setelah itu teman-teman ketik compare Y. Compare Y. Kalau udah di next. Nah, untuk comparison-nya, di sini kita pilih yang greater or equal. Greater or equal. Untuk Y koordinatnya, ini kita isi dengan nilai 1080. Setelah itu dan. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi ketika background-nya koordinat Y-nya sudah melebihi 1080, kita akan menambahkan action baru. Nah, action-nya kita add di sini. Add action. Kemudian background. Di next lagi. Nah, di sini kita ketik set Y. Setelah itu next. Nah, nilai dari Y ketikan seperti ini. Background titik Y minus 2160. Setelah itu klik done. Oke, sudah sampai sini. Sekarang aku mau coba play. Kira-kira backgroundnya bener nggak nih animasi ini? Oke, animasi backgroundnya sudah sesuai ya, sudah bergerak. Ini aku close aja. Setelah itu aku lanjut ke bagian event nomor 8. Nah, di bagian event nomor 8 ini, kita add action lagi. Add action, kemudian pilih sistem. Setelah itu di next. Setelah itu, teman-teman pilih add to di bagian kategori global dan local variables. Pilih add to. Kalau sudah di next. Nah, untuk variabelnya di sini pastikan yang terpilih score ya. Score. Kemudian untuk value-nya adalah ini angka satunya dihapus dulu. Buat buka kurung. Rock titik
animation frame, ini animation frame, kemudian plus 1, tutup kurung, dikali 10. Nah, jadi rumus ini yang membedakan skor antara batu yang satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan kita menembak batu yang kecil dengan batu yang besar, itu skornya nanti akan berbeda. Jadi kita pakai rumus seperti ini. Kalau sudah di done, nah sekarang kita beralih ke event nomor 1. Di scroll aja ke atas, event nomor 1. Kemudian add action di sini. Kita pilih rock. Next. Setelah itu di sini ketik destroy. Destroy. Setelah itu di next. Nah, jadi fungsinya apa rock destroy ini? Jadi ketika dia memulai gamenya, on start of layout, rock yang batu yang di luar itu, tadi kalau teman-teman ingat, di layout kita nempatin batu di luar. Nah, itu kita destroy supaya nanti dia nggak mengacaukan sistem skor kita ya, perhitungan skor kita, seperti itu. Oke, setelah itu kita ke event nomor 10. Kita ke event nomor 10. Di sini kita add action. Oke. Kemudian pilih rock. Di next. Setelah itu kita ketik move to bottom. Nah, pilih yang ini move to bottom, setelah itu next aja. Nah, move to bottom ini setiap batunya muncul, dia akan berpindah ke bagian bawah layer. Jadi supaya dia nanti nggak menutupi text score-nya. Ini aku coba mainkan. Oke, tadi setelah aku mainkan itu skornya sudah bertambah ya teman-teman. Berarti sudah benar. Setelah itu kita akan menambahkan efek game over-nya. Nah, untuk efek game over-nya, kita kembali lagi ke layout pertama nih. Kita ke layout pertama. Di sini teman-teman klik 2 kali. Nah, sekarang kita tambahkan sprite. Tambahkan sprite. Untuk name-nya di sini aku ketik game underscore over. Setelah itu insert. Oke. Nah, di sini aku tempatkan di luar background supaya game over ini nggak terus-menerus terlihat. Setelah itu Ctrl O. Kita pilih game over ini ya. Kita pilih game over, setelah itu open aja. Open. Oke, kalau sudah kita close. Nah, pastiin game over ini di luar dari layoutnya, dari background. Kalau sudah, kita kembali lagi ke event sheet. Oke. Kita kembali ke event sheet. Kita add event. Kita add event. Nah, kita akan membuat kondisi game over-nya adalah yang pertama ketika player ship atau pesawatnya menabrak batu. Yang kedua adalah ketika batunya turun sampai bawah layar. Ketika sudah hilang batunya di bawah layar, dia akan game over. Oke, yang pertama kita klik player ship aja. Setelah itu next. Kemudian di sini ketik on collision. On collision with another object. Setelah itu next. Untuk objeknya, di sini kita klik. Kita pilih rock. Setelah itu klik OK. Kalau udah, dan nah ini untuk kondisi yang pertama. Actionnya adalah kita tambahkan di sini add action. Yang pertama, kita buat tulisan game over-nya ini jadi muncul. Nah, makanya kita pilih game over. Kemudian next. Teman-teman ketik aja di sini set position. Set position. Kemudian next. Untuk nilai X-nya, di sini kita isi 368 dan nilai Y-nya adalah 500. Setelah itu done. Kalau sudah,
Sini add action lagi. Kemudian kita buat score text-nya ini berada di bawah game over nih. Kemudian klik score text, klik next, set position lagi di sini. Kita ketik set position, kemudian next. Dan nilai X-nya adalah 56. Kemudian nilai Y-nya adalah 600. Kalau sudah, di sini klik done. Oke. Sekarang kita tambahkan action terakhir, action ketiga. Action ketiga adalah di sini pilih system, kemudian next. Nah, teman-teman ketik time. Kalau udah ketik time, teman-teman pilih lagi yang set time scale. Set time scale ini. Kalau sudah, next. Nah, untuk time scale, kita ubah jadi 0. Nah, time scale ini maksudnya apa? Jadi ketika time scale-nya 1 adalah dia berjalan normal, speed-nya adalah 1 game-nya. Tapi ketika 0 itu adalah game-nya berhenti atau pause nih. Teman-teman bisa lihat di atas ada keterangannya. Kalau 0 sama dengan pause. Gitu. Semakin besar nilai time scale-nya, pergerakan game-nya akan semakin cepat. Kalau sudah dan nah, sekarang kita akan coba nih. Kira-kira pesawatnya ketika nabrak batu, game over nggak? Oke, barusan aku coba ketika pesawatnya menabrak batu, dia tulisan game over-nya akan muncul dan tulisan skornya juga pindah ke tengah, ke bawah tulisan game over. Untuk kondisi yang pesawat nabrak batunya sudah selesai, sekarang kita tambahkan kondisi baru, yaitu ketika batunya mencapai bawah. Nah, di sini di event 11 diklik aja di sebelah sini. Kemudian kita klik kanan ya, klik kanan di sini. Kemudian kita buat make or block. Kalau udah make or block, kita klik lagi, add, kemudian pilih add another condition. Nah, di sini kita pilih rock. Kita pilih rock, kemudian next. Nah, di sini kita ketik compare Y. Compare Y, dipilih aja, setelah itu next. Kemudian comparison-nya adalah greater or equal. Greater or equal. Kemudian Y koordinatnya adalah 1080. Jadi ketika dia lebih dari 1080, maka akan game over. Sekarang kita coba. Nah, oke, teman-teman bisa lihat tadi ketika batunya menyentuh bagian bawah layar, dia akan game over. Nah, jadi untuk game kita sebenarnya sudah selesai sampai sini, tapi kita mau coba tambahkan musik nih untuk backsound-nya. Jadi biar sambil main nggak terlalu sepi ya. Kita tambahkan add event baru di sini. Kemudian pilih system. Kemudian klik next aja. Nah, teman-teman ketik on start of layout. Ini ketika ketik on start, ini harusnya udah langsung muncul. Kemudian ini diklik aja, kemudian next. Nah, untuk action-nya kita tambahkan di sini add action. Oke. Kemudian audio, pilih audio. Pilih next. Kemudian pilih lagi play.
next lagi. Nah, audio filenya di sini pastikan yang terpilih adalah background. Kemudian untuk loop-nya kita pilih looping. Nah, volumenya supaya nggak terlalu keras di sini mungkin aku atur jadi -10. Kalau sudah, kita done. Sekarang teman-teman coba mainkan gamenya lagi. Oke, di tempatku tadi suara musiknya sudah terdengar, sudah bisa dimainkan. Jadi, oke, sampai sekian mungkin untuk game kita. Jadi, kita telah selesai nih teman-teman untuk merancang game Adventure of Space ini. Jadi, untuk teman-teman yang mungkin penasaran sebelumnya kira-kira membuat game seperti apa. Nah, ini adalah konsep simpel ya untuk dasar membuat gamenya ya. Jadi, kita pertama harus menyiapkan grafik atau aset-asetnya, kemudian kita harus menata grafiknya, dan untuk di bagian event sheet-nya ini adalah kita membuat instruksi-instruksinya untuk aturan-aturan di dalam gamenya itu sendiri. Di bagaimana alur dari gamenya, bagaimana gamenya berjalan, mungkin dari pembuatan skor segala macamnya. Nah, di sini kita buat. Nah, kurang lebih itu teman-teman untuk pertemuan hari ini. Jadi selamat buat teman-teman sudah menyelesaikan game dari Adventure of Space ini. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan besok ya. Oke, terima kasih teman-teman.